tengah keberagaman itu manusia Indonesia belajar untuk saling menghargai, saling mengenal, saling merespek, bekerja sama, dan karena itu dia kemudian bisa jadi lebih unggul gitu. Harusnya. Kau gimana? Wah, kalau saya tidak mau berteman dengan orang yang berbeda suku sama saya tuh kayaknya harusnya orang lain yang begitu ya. Nggak mau berteman dengan Arif? Biasanya orang lain yang tanggapannya begitu ke saya mungkin. Tapi kalau saya sih merugi sekali lah kalau misalnya kita tidak mau berteman dengan orang yang berbeda suku dan agama dengan kita, karena untuk saya pribadi kekayaan perspektif dari sisi yang berbeda itu penting. Untuk memperkaya pemikiran kita mungkin ya, kearifan-kearifan lokal dari suku-suku yang lain, kemudian kebijaksanaan dari agama-agama yang lain, menurut saya itu menarik untuk kita ketahui gitu ya. Kalau saya sih nggak tahu ya, kalau saya pribadi sih selalu melihat, katakanlah misalnya agama ya, dia punya ritual, tapi dia punya kebijaksanaan juga. Mungkin ritualnya kita akan sangat jauh berbeda mungkin ya, tapi untuk masalah kebijaksanaannya sih menurut saya sih harusnya nggak masalah ya untuk saling mengenal satu sama lain gitu. Saya Islam by the way ya. Kenapa kok? Kan orang-orang kadang-kadang suka salah. Iya, biar orang nggak salah perspektif. Dari mana dia ini? Biasanya harus tahu dulu nih. Oh Islam, gitu. Oh berarti, oke. Misalnya nih, iya. Saya mengutip kayak. Soalnya kalau dalam agama saya itu kan kita memang diciptakan bersuku-suku dan berbangsa-bangsa untuk saling mengenal satu sama lain. Terus Arabnya, sama ya emang sama teman-teman, emang sama. Tapi untuk saya pribadi sih kan agama saya mengajarkan seperti itu, maka saya juga menjalankan seperti itu gitu. Benar-benar. Ya aku pun juga sama gitu. Dulu aku kan tinggal di kota yang kecil, kota kecil juga Chinese itu jadi minoritas di kota itu. Jadi kadang-kadang juga aku sempat menerima bulian dari yang lebih banyak tinggal di situ pribumi kan saat itu. Jadi aku pernah yang ngerasain dipalakin pas jalan dari sekolah dari angkot mau ke sekolah pasti dipalakin gitu. Itu udah yang kayak makanan sehari-hari sih. Cuman orang tua aku mengajarkan bahwa tetap kita harus menghargai mereka. Kita nggak boleh benci sama mereka karena kita hidup di negara yang memang beragam gitu. Ya kita harus menyadari bahwa kita kaum minoritas dan kita harus tetap yang wise lah. Aku kok jadi sedih sekali mendengarkan kata kita dari minoritas. Seharusnya tidak seperti itu. Harusnya ya kita orang Indonesia beragam dan titik gitu, nggak pakai koma gitu ya. Karena orang Indonesia kan nggak dilihat dari dia warna kulitnya apa, apakah dia minoritas atau mayoritas. Sebetulnya kan enggak gitu. Saya orang Jawa, orang mungkin menganggap bahwa saya orang Jawa karena itu orang mayoritas gitu. Tapi kan kalau saya pergi ke Papua, saya kan menjadi minoritas. Jadi harusnya it doesn't really matter gitu. Maksudnya nggak, gimana nih caranya supaya kita mulai tidak mendefinisikan diri kita sebagai minoritas gitu. Tapi itu dulu sih kayaknya ya. Itu lebih ke dulu. Kalau sekarang orang-orang juga udah lebih open minded dan lebih bisa saling menghargai gitu. Dari dari perlakuannya juga sekarang kayaknya aku nggak pernah dengar adik-adik aku di Garut dapat perlakuan seperti itu. Masih banyak ya, tapi ternyata beberapa mungkin 2 bulan yang lalu saya ngisi talk show untuk anak-anak SMA di Jogja, di kota besar. Itu cerita hal yang sama gitu, pulang sekolah dipanggil Cina gitu. Iya, itu sedih banget loh. Terus dipalakin, dan itu nggak adil untuk siapapun. Itu nggak adil yang diperlakukan seperti itu. Iya, orang-orang buat aku Cina, aku bisa bahasa Mandarin aja, aku nggak bisa. Aku lahir di Indonesia, di Garut, di tanah Sunda gitu. Jadi kayak lucu banget. Terus kalau misalnya aku dibilang tidak mau berteman dengan suku lain dan agama lain,
di keluarga aku juga beragam banget agamanya gitu. Kayak mama Muslim. Tadinya mama agama Buddha, papa Muslim, aku Kristen gitu. Jadi kayak semua kita saling menghargai. Aku kalau misalnya Lebaran pun juga ikut merayakan Natal malah aku cuma sama adik-adik aku, tapi orang tua aku masih menghargai itu semua. Jadi kayak nggak masalah sih sebenarnya. Nice. Itu seru loh. Iya, bener. Seru ya. Iya. Oh, setuju banget. Wah, saya duluan. Saya setuju banget bahwa ketuhanan yang Maha Esa itu milik semua agama. Semua umat berhak meyakini bahwa agamanya dia yang paling benar, dan itu berarti keimanan dia kepada Tuhan yang itu, yang Maha Esa itu, begitu. Tetapi ada ruang untuk kita berinteraksi dengan orang dari berbagai agama yang berbeda. Setiap orang punya keyakinan bahwa Tuhan itu Maha Esa buat dia, dan dia adalah umat yang terpilih. Tapi manusia lain yang berbeda itu kan diciptakan oleh Tuhan yang dia yakini juga, gitu. Jadi itu sih, kalau saya sih gitu. Setuju. Kalau saya sih tetap dengan teorinya saya yang itu ya, bahwa ketuhanan yang Maha Esa itu akhirnya bagi saya pribadi menjadi sebuah tujuan akhir. Meskipun dalam Pancasila dia disebutkan pertama, tapi untuk saya pribadi itu bagaimanapun juga tetap menjadi tujuan akhir. Karena kita sebagai manusia ketika diciptakan di muka bumi, apapun latar belakang kita, apapun yang kita lakukan di muka bumi, maka tujuan akhir kita sebagai orang beragama adalah kembali kepada Tuhan. Kita mau kaya, miskin, hitam, putih, beragama A, B, C, D, tapi pada akhirnya kita akan kembali kepada Tuhan ya. Sehingga untuk saya pribadi sih kaitannya dengan Pancasila sih, ketuhanan yang Maha Esa itu adalah tempat kembali. Lalu sila-sila yang lain di bawahnya itu adalah sila-sila yang mendidik kita untuk bagaimana cara kembali kepada Tuhan dengan cara yang benar. Untuk saya sih kalau misalnya kita mau dikte orang lain bahwa cara bertuhan yang baik itu begini, cara bertuhan yang benar itu begini. Kalau untuk saya sih bentar dulu deh. Bagaimana cara menjadi adil yang baik aja dulu. Bagaimana cara hadirnya kita di muka bumi ini bermanfaat bagi orang banyak aja dulu. Bagaimana ketika kita bertemu dengan yang berbeda, kita mengutamakan persatuan. Bagaimana ketika kita dihadapkan pada masalah-masalah kemanusiaan, kita berpihak pada masalah kemanusiaan dan kita melakukannya dengan cara yang beradab. Menurut saya definisi itu yang harusnya menjadi pegangan ketika kita kemudian bicara tentang ketuhanan yang Maha Esa. Jadi untuk saya sih pribadi seperti itu ya. Aku pribadi ketuhanan yang Maha Esa milik semua agama ya, saya setuju banget sih. Dan beberapa orang mungkin sensitif untuk membahas agama. Kadang-kadang juga aku kalau misalnya udah membahas agama, aduh daripada nanti ada keributan dan lain sebagainya, udah deh mendingan gak usah ngomongin agama gitu kalau misalnya lagi ngobrol sama teman-teman gitu. Kecuali kalau misalnya sama komunitas sesama kayak di gereja mungkin oke gitu. Ya yang pasti tujuannya satu ya, maksudnya untuk Kembali pada Tuhan juga. Betul, kembali pada Tuhan semuanya itu sih. Setuju dengan Kak Ari. Mantap. Sangat masalah. Sangat masalah ya? Sangat masalah. Kalau menurut aku sangat masalah. Karena gimana ya, perbedaan itulah kalau misalnya kita semua sama di tempat ini, punya satu visi, satu misi, semuanya nih, semua aspek dalam kehidupan kita semuanya sama. Terus siapa yang nanti yang akan mengacungkan tangan? Kayaknya menurutku beda deh, gitu loh. Kayak pasti harus ada di setiap kelompok ada perbedaan, karena itu kalau misalnya dibilang kan perbedaan itu indah. Sebenarnya lebih dari indah sih menurut aku. Karena perbedaan itu tuh yang membuat kita tuh jadi hidup gitu loh kalau menurut aku. Kayak kenapa kita dipilih untuk duduk di kursi ini, pasti ada purpose yang membuat kita jadi indah. Mengusung satu pendapat satu sama lain. Tapi kalau kita sama, nggak ada semangat untuk kayak kita tuh sama tau. Kayaknya monoton banget deh kalau kita tuh semua sama. Menurut aku gitu. Kalau saya sih sudah pasti salah banget lah itu kalau merasa bahwa orang lain boleh lebih rendah daripada dia. Kalau kita baca kisah-kisah zaman dulu juga kan, iblis menjadi iblis kan karena hal itu ya. Iblis tidak korupsi, menurut saya. Iblis itu dia tidak korupsi, dia tidak membunuh, dia tidak mencuri. Tetapi dia hanya merasa sombong, merasa lebih tinggi aja daripada manusia kalau di agamanya saya.
Jadi kalau misalnya iblis menjadi iblis karena dia merasa lebih tinggi daripada orang lain, kenapa kita sebagai manusia harus melakukan itu? Karena itu perbuatan iblis. Iblis yang paling basic itu, iblis yang paling basic. Tapi banyak loh Kak Ari, kelompok-kelompok beragama yang ngerasa bahwa ya karena dia makhluk pilihan, kelompoknya ini makhluk pilihan Tuhan, maka kemudian yang lain itu lebih rendah gitu, bahwa kita superior gitu dibandingkan. Ya sedih juga sih, kenapa ya ada kelompok yang seperti itu gitu. Kenapa dia tidak bisa melihat bahwa ketika lahir ya sama-sama lahir dalam kondisi bayi yang lahir itu gitu, yang tidak bisa ngapa-ngapain, dependen kepada orang lain untuk hidup, mau makan, mau minum, mau apa dia tetap minta tolong, sama kan? Mau betul, kulitnya putih, mau kulitnya hitam, mau kayak saya nggak jelas kulitnya. Kulitnya glowing Bu. Kalau itu saya setuju. Skincare-nya bagus. Gitu, itu kan sama aja kita. Betul. Jadi adalah sangat absurd kalau kita kemudian mengukur bahwa karena saya adalah umat agama ini dan ini adalah agama paling benar, dia kemudian memandang orang lain. Tapi sayangnya masih ada. Karena menurut saya sifat setan itu kan bukan hanya wujudnya aja mungkin ya, sifatnya. Jadi mungkin wujudnya kita manusia, tapi kalau sifat yang kita ambil hal-hal seperti itu kan, apapun agamanya kita, apapun sukunya kita, ketika kita merasa lebih tinggi dari yang lain, maka sebenarnya kita sedang mengadopsi sifat-sifat yang kita terjemahkan sebagai sifat jahat tadi itu. Dan menurut saya itu basic banget sih harusnya ya. Mengapa keragaman suku dan agama itu adalah keuntungan buat bangsa Indonesia? Untuk Indonesia sih, dan itu yang yang membuat bangsa Indonesia akhirnya banyak belajar dari keberagaman itu sih menurut aku. Yang ya kebukti juga kan, kayak misalnya dari orang-orang luar negeri pengen datang ke Indonesia karena beragam suku bangsa yang bisa dilihat, karena di luar sana nggak bisa menyaksikan itu gitu. Kalau menurut aku sih. Setiap komunitas suku, komunitas agama itu pasti mempunyai caranya masing-masing dalam menyelesaikan masalah, dalam bertahan hidup gitu loh. Pasti untuk survive agama atau ras sampai bertahun-tahun, ribuan tahun, puluhan tahun lamanya, karena mereka mempunyai kriterianya masing-masing gitu dalam hidup gitu. Nah, kalau misalnya Indonesia punya banyak komunitas, punya banyak suku yang seperti kita miliki sekarang, kita jadi punya banyak sudut pandang, dan itu yang membuat sumber daya manusia kita itu pasti jauh lebih unggul sebenarnya. Bagi ya. Iya. Ini bangunan ini juga nggak bisa berdiri sih kalau nggak ada keberagaman. Iya. Kan ini ada kayu, ada batu, Bener. ada batu bata, ada cat, ada macam-macam, ada semen gitu. Kalau nggak ada keberagaman, ini nggak bakal berdiri. Sama Indonesia juga begitu. Kalau hanya semen aja ya mau apa gitu. Iya. Seperti itu. Nah, jadi memang kita memperlakukan keberagaman itu justru sebagai modal, gitu ya, sebagai modal. Dan yang paling penting seperti kayak kata kita, saya setuju banget. Jadi karena keberagaman itu manusia Indonesia belajar untuk saling menghargai, saling mengenal, saling merespek, bekerja sama. Dan karena itu dia kemudian bisa jadi lebih unggul gitu. Harusnya. Harapan saya sih toleransi betul-betul menjadi nilai yang hidup dan menghidupi se-Indonesia Raya gitu. Jadi bukan sekedar perayaan-perayaan, bukan sekedar diseminar-seminarkan, tapi memang hidupnya itu dibangun di atas nilai toleransi. Tidak lagi menjadi bahan diskusi, bahan seminar, dan bahan festival, begitu. Harus real di kenyataan ya, dijalankan. Setuju. Kalau saya sih karena melihat Indonesia itu beragam, banyak macam suku, banyak macam agama, banyak ras, maka perekatnya itu ya toleransi. Perekatnya toleransi, dan setuju sama Mbak Alisa tadi, toleransi itu harus menjadi sesuatu yang faktual.
tidak boleh lagi hanya ada di dalam gagasan, opini, ide-ide, pendapat, tetapi harus diimplementasikan dalam keseharian kita, aksi-aksi kita. Karena itu dia tadi yang menjadi perekat bagi keberagaman kita. Tanpa itu sih saya rasa sih akan runtuh. Sesuatu yang sangat beraneka ragam ini ketika perekatnya tidak kuat, runtuh. Kalau menurut aku, kalau lo masih mempermasalahkan keberagaman, hidup lo nggak asik sih. Hidup lo nggak asik, main lo kurang jauh. Nggak ada warna. Nggak ada warna, maksudnya ya apalagi gitu mau membatasi ada gap antar agama, ada gap antar suku. Kayaknya sekarang udah nggak zaman kayak gitu deh. Sekarang yang penting ya kita hidup baik dan kita bersosialisasi dengan sebanyak orang mungkin. Ya itulah Indonesia, indahnya Indonesia. Ya. Aku setuju banget sih sama tadi analogi perekat, karena ya apalagi gitu yang walaupun kita misalnya nih ada contohnya ya, kita diusik sama bangsa lain atau diusik sama satu komunitas yang ingin menghancurkan Indonesia. Satu-satunya yang bisa ngedukung kita bukan yuk umat Islam di depan, umat Katolik di belakang. Nggak gitu. Udah semua langsung aja hajar gitu. Kita bisa bawa toleransi untuk menyerang orang yang mau mengusik kepersatuan kita gitu. Gitu sih. Ya, tapi yang penting jangan toleransi di antara kita terus ngejulitin bangsa lain ya. Oh iya, jangan. Jangan sampai. And cut.